masih ada oknum-oknum yang di sana. Kalau misalnya memang masih ada, kenapa takut untuk diberantas? Selebgram atau influencer-influencer yang suka mengendorse juga. Mengendorse, nah, itu kan jelas terlihat. Kenapa nggak langsung dicocok gitu ya. Nah, saya sempat datang ke sebuah masjid sholat subuh. Di sana biasanya ada sedekah subuh. Di masjid itu ketika dibagikan duitnya, ternyata ada yang nyeletuk daripada yang antri itu untuk dibagikan duit. Bilang, Pak, nggak usah dikasih itu, katanya dipakai judi online. Ya, Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali di Newsmaker yang kali ini memang secara quote and quote membahas tentang judi online gitu ya. Hal-hal yang membuat isu-isu yang lagi happening nih yang sedang dibicarakan di negeri Indonesia ini. Dan khususnya juga Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital ya, Mbak Mutia Hafid, untuk memberantas judol atau judi online yang memang baru-baru ini kita mungkin bisa melihat bahwa ada belasan pegawai Kemenkomdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam judi online, yaitu dengan membantu ya atau melindungi situs-situs judi online yang warawiri di sosial media ataupun di dunia maya gitu ya. Dan menariknya adalah di isu judi online ini banyak anak-anak muda yang terlibat nih. Nah, kita akan membahas nih apakah memang anak-anak muda di Indonesia ini memang banyak terjerat nih dengan judi online gitu ya. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Newsmaker kali ini Sekjen PII ya, Pelajar Islam Indonesia, Mas Fikri Haikal Arif ya. Terima kasih Mas Fikri atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Mas, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Mas Fikri ini melihat isu judi online ini seperti apa nih yang marak, mungkin kaum muda juga bisa terjerat gitu. Baik, jadi untuk pembahasan terkait judi online ini hampir tiap hari tidak pernah absen. Kita terima informasinya dan semakin seram kita lihat anak yang melakukan kekerasan, tindak kekerasan terhadap orang tuanya, sampai yang paling ujungnya itu ada yang bunuh diri, ada yang membunuh, dan ada juga yang mati gara-gara judi online ini. Dan semuanya kita lihat di situ adalah anak muda yang jadi korban. Entah di sini kita definisikan sama-sama yang korban itu yang mana, yang ikut terlibat. Karena sempat kemarin ada pejabat yang mendefinisikan korban judi online itu katanya keluarga sekitar, tapi kita sepakati gitu keluarga dekatnya atau apa, tapi memang yang melakukan itu. Nah, ketika saya lihat secara pribadi dan alhamdulillah kita di Pelajar Islam Indonesia berkelanjutan diskusi terkait hal-hal update, dan itu juga kita sebagai organisasi yang memang terfokus kepada pelajar, pendidikan dan kebudayaan di Indonesia itu kita mendapati bahwasanya sehingga kita mendapati ada sampai 2% anak-anak di bawah 10 tahun yang menjadi korban judi online. Sorry, di bawah 10 tahun? Di bawah 10 tahun. Oh ya. Bisa kita lihat di situ datanya, terus juga selebihnya di atas-atasnya lagi. Nah, kalau misalnya hitungannya kebanyakan sampai 80%, dana yang terputar di situ dari 600 triliun 20% dari APBN kita. 600 triliun luar biasa. Lebih besar juga daripada itu totally yang berputar di judi online itu ya. Di judi online itu. Sehingga lebih besar juga daripada dana pendidikan kita. Nah, jadi di sini menjadi perhatian bahwasanya PI, saya juga secara pribadi dan kawan-kawan pastinya turut memperhatikan masalah judi online ini. Karena sedikit banyaknya termasuk saya secara pribadi memiliki pengalaman di mana teman-teman itu ada yang menjadi korban judi online. Iya, kayak gitu. Oke, Mas Fikri sendiri kan tadi sudah menjelaskan ya pandangan terkait judi online gitu mungkin dari sisi pelajar Islam Indonesia. Nah, menurut Mas Fikri sendiri nih, Mas Fikri nih tadi kan cerita ada kenalan ya yang suka judi online. Kira-kira kenapa sih mereka suka judi online ya? Apa karena
pengen punya duit lebih cepat, lebih banyak, atau seperti apa Mas Fikri? Iya. Melihatnya. Betul. Jadi ketika saya pelajari perilaku daripada teman yang saya maksud ini adalah awal-awal ada rasa penasaran seperti itu. Oke. Nah, ada rasa penasaran, belum lagi dibumbui dengan iming-iming kemenangan yang cepat. Nah, padahal guru-guru kita itu pasti mengajarkan segala sesuatu yang instan itu ketika didapatkan hati-hati katanya. Hati-hati ya. Termasuk juga untuk mendapatkan meraup keuntungan yang banyak secara cepat. Nah, itu hati-hati karena pasti di awal-awal itu hanyalah iming-iming belaka. Mungkin di awal dikasih menang seperti itu kali ya. Dikasih menang terus 1-2 kali. Iya, setelah itu isi lagi slotnya dan lain sebagainya. Boncos langsung ya nanti setelah itu. Ya, jadi dari teman itu ya awal-awal memang ada kayak perasaan mengobati penasarannya itu. Nah, sehingga sedikit-sedikit ya masih nyaman. Setelah itu gampang minjam ke teman, ngutang. Jadi putar-putar aja gitu putar-putar di situ. Minjam, nanti menang bayar gitu ya. Betul. Jadi merusak secara mental pribadi dan juga merusak hubungan sosial kepada teman-teman. Iya. Saya termasuk orang yang sempat dipinjami, tapi ya karena persaudaraan, ya jangan sampai gitu dirusak dengan hutang itu tadi, Mas. Iya. Oke. Dan mungkin kalau kita bisa lihat ya, modal judi online ini kan nggak mungkin dari orang tua ya. Maksudnya artinya ya ini yang anak-anak muda ini ya dapat uang itu dari mana ya untuk main di judi online gitu ya? Apa mungkin dia nyolong SPP atau seperti apa, mungkin selain dia minjem itu ya Mas ya? Iya betul. Jadi termasuk tadi yang saya sampaikan ada dengan cara minjam, bahkan juga ada yang mohon maaf sedikit saya buka. Saya sempat datang ke sebuah masjid sholat subuh. Di sana biasanya ada sedekah subuh. Di masjid itu ketika dibagikan duitnya, ternyata ada yang nyeletuk daripada yang antri itu untuk dibagikan duit. Bilang, Pak, nggak usah dikasih itu, katanya dipakai judi online. Ya ampun, dari pas pembagian sedekah itu. Jadi ada banyak cara, termasuk juga tadi minjam dan lain sebagainya. Atau ya kalau misalnya kasusnya dipelajar, mohon maaf, biasanya ada yang pakai duit SPP seperti itu tadi. Ditilep karena, gitu ya? Ya ditilep, hitung berapa dan lain sebagainya karena berharap dengan untung. Gue bisa yang gede karena setelahnya itu katanya lagi bakal foya-foya setelahnya. Iya, padahal kan rumusnya gampang gitu. Iya. Jadi cara pikir anak-anak muda ini memang harus diluruskan gitu, bahwa tadi yang Mas Fikri juga bilang bahwa yang instan itu nggak selalu benar gitu ya. Nggak selalu benar. Dan Mas Fikri ini, nah tadi kan Mas Fikri juga ada kenalan soal anak-anak muda yang terjerat judol ini ya. Kira-kira kalau mereka menang tuh dipakai buat apa sih uangnya, Mas? Banyak ya? Kalau untuk sampai foya-foya yang saya maksud tadi, saya belum pernah gabung di situ. Tapi atau kalau banyak misalnya, yang curhat malah kalah? Ya kalau kalahnya lebih banyak, Pak. Gitu. Karena rumus aslinya kan dalam judi online ini ketika kita lihat gampang kan logikanya, tidak mungkin ada orang yang bakal mengalahkan bandarnya gitu. Jadi dari berapa persen kalau misalnya saya lihat video-video dan update daripada para korban dan bandar judol ini, katanya ada hitungan 70-30. Nah, 70-30. 70-30nya untuk mengembalikan diputar lagi, setelah itu 30-nya untuk ke server dan bandar itu sendiri. Nah, sehingga terputar di situ dan tidak ada yang mutlak bisa mengalahkan bandarnya. Gitu ya. Intinya bandar nggak pernah kalah gitu. Nggak pernah kalah gitu. Waduh, luar biasa. Dan Mas Fikri nih, ada riset juga dari Kemenkes terkait orang-orang atau anak-anak muda yang suka judi online ini merusak mental. Gitu ya, mental mereka bermasalah gitu ya. Nah, Mas Fikri sendiri pernah ketemu nggak, kenalan atau mendengar cerita mungkin ya tentang mental anak pecandu judi online ini, Mas Fikri? Apakah mereka punya sikap yang biasa aja atau ya udah normal aja gitu dengan kegiatan judi online ini gitu? Iya. Jadi dalam beberapa kasus kami mendapati ada teman yang melakukan riset kecil-kecilan seperti itu.
para pelajar dan juga ini sangkut pautnya ke depan mungkin ada juga pemuda yang seperti ini, bahwasanya korban judi online ini memang ada kelainan secara psikis seperti itu jadinya. Ya, karena di awal-awal mungkin diawali dengan rasa penasaran. Nah, ketika dibayar, ketika duitnya masuk, setelah itu bisa jadi menang, bisa jadi tidak kan. Ketika berulang kali kalah, frustasinya luar biasa. Frustasinya luar biasa sehingga ada keinginan berlebih lagi, mencoba lagi, bahwasanya satu kali lagi mencoba pasti saya menang. Itu ketagihan terus. Di sana ada sisi adiktifnya. Terus juga secara mental minta ke orang lain itu sudah rusak. Dan kalau misalnya kita lihat orang yang ada keinginan untuk mencoba judi online ini adalah memang itu adalah orang yang sebenarnya sudah rusak mentalnya. Karena satu kali dicoba, itu sudah kita berputar di sekitaran lingkaran setan seperti itu. Sobat Medcom, jadi jangan coba-coba ya, sekali mencoba masuk lingkaran setan ya. Lingkaran setan. Susah untuk keluar dari lingkaran itu ya. Susah, betul. Perlu support dari circle yang kuat banget gitu, supaya dia bisa tidak aktif lagi di judi online gitu ya. Nah, kalau remaja maniak judi online nih Mas Fikri, kira-kira menurut Mas Fikri nih, remaja ini pelaku atau korban nih? Atau memang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua? Pengawasan lah dari orang tua gitu. Jadi kalau membahas terkait judi online ini terlebih lagi di kalangan pelajar dan remaja, ini kita banyak dan membutuhkan kolaborasi nyata gitu, yang agar bisa menggagas perubahan yang lebih baik. Nah, kalau kita banyak di dunia pendidikan, biasanya memang yang kurang itu adalah edukasi terkait finansial daripada literasinya pelajar. Literasinya. Ya, jadi kalau misalnya awal-awal dulu kita waktu SD mungkin diajari bagaimana rajin menabung dan lain sebagainya. Rajin menabung, hemat pangkal kaya gitu kan. Anak-anak sekarang mungkin udah nggak terlalu begitu kali ya. Iya. Jadi dapat apa langsung ngopi dan lain sebagainya. Untung-untung self reward gitu ya. Ya, self rewardnya. Self reward. Nah, kalau yang sekarang ya mungkin secara definitif yang kita dapati memang kurang secara literasi finansial untuk teman-teman pelajar itu. Nah, kalau misalnya dapat hari itu ya langsung dicoba lagi, barangkali saya mendapatkan keuntungan hari ini. Artinya literasi finansial ini kan ya memang kita harus melibatkan pemerintah juga ya. Pemerintah harus aware juga ya dengan hal ini, bahwa ya literasi ini penting, jadi jangan dianggap sepele. Nanti jadinya orang nyoba kebablasan, ya udah terus berlanjut terus kan. Itu ya Mas Fikri ya. Jadi memang harus secara kolaborasi semuanya terlibat. Nah, hanya pemerintah, sekolah juga, lingkungan, keluarga, semua ya. Betul. Kalau enggak ya orang nyari literasi di tempat lain yang salah gitu ya. Mas Fikri, dan satu kasus yang paling memotivasi untuk yang saya dapati, salah satu hal yang bisa memotivasi berhenti daripada judi online adalah keluarga sebenarnya. Terdekat ya. Jadi mungkin jangan mungkin diasingkan atau justru dicerca ngapain dan lain sebagainya. Justru dirangkul gitu ya harusnya. Dirangkul. Karena mungkin judi online ini sama seperti kayak pecandu narkoba juga kali ya. Maksudnya ya tantangannya beda ya, tapi ya punya circle terdekat itu punya peran yang penting dan krusial. Gitu ya, kalau saya lihat bahwa ya memang ya peran keluarga itu sangat penting sih. Jangan juga dicuekin dan dia mencari kebenaran di tempat lain seperti itu ya Mas Fikri kira-kira. Nah, Mas Fikri, kira-kira ada anak-anak muda ya khususnya ya, mau nggak sih sebenarnya mereka disuruh berhenti judi online gitu ya? Atau ada nggak sih trik-trik khusus nih kira-kira supaya ya anak-anak muda kita nih, anak-anak muda Indonesia ini ya nggak main judol yang berkedok game gitu? Kalau saya melihatnya untuk diajak berhenti, apalagi langsung berhenti gitu. Iya. Susah. Agak susah kalau misalnya saking kecanduannya. Kecanduannya, apalagi yang maniak kan. Iya. Karena akses pun sangat gampang. Iya.
setelah dilarang bisa jadi nanti diulangi lagi sendiri di kamar langsung diulangi lagi. Itu sangat mempengaruhi semuanya. Tapi sedikit demi sedikit kan banyak yang bisa kita lakukan. Termasuk ketika disinggung terkait kolaborasi tadi, ya Menkomdigi misalnya sudah berupaya memblokir banyak, kepolisian juga, dan itu memang bisa kita lihat bahwasanya ada upaya-upaya yang terbaik, termasuk juga sekolah. Kalau misalnya memang bisa didorong terkait ya itu literasi yang saya maksud tadi. Oke, tadi Mas Fikri sudah menyinggung Menkomdigi ya. Hingga hari ini ada 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi nih Mas, karena diduga mereka melindungi situs judi online gitu ya. Bahkan ada staf juga dari kementerian, itu juga pegawai Kominfo-Digi yang diduga melindungi situs judi online ini. Nah, komplotan ini ditangkap nih di era Pak Presiden Prabowo dan Menkomdigi Mbak Mutia Hafid, yang memang belum 100 hari nih sudah membuat seperti kayak gebrakan gitu ya. Nah, komentar Mas Fikri gimana selaku anak muda di Indonesia ini? Yang pertama mungkin saya sangat mengapresiasi ya. Ya, yang pertama kalau misalnya kita masih ingat ada ungkapan dari Pak Prabowo kemarin mengutip pepatah, ya katanya ikan yang busuk itu berawal mulai dari kepalanya gitu. Nah, ini adalah suatu bukti konkret saya lihat bahwasanya yang korupsi termasuk kemarin dibersihkan, termasuk juga yang masalah yang akan diberantas adalah judi online. Nah, ketika misalnya daripada Menkomdigi Ibu Mutia Hafid ini memecat 11 11 oknum di Komdigi yang di sana setorannya luar biasa juga. Dari 1.000 akun itu per orangnya 8.500.000 gitu. 8.500.000 luar biasa juga. Nah, apresiasi besar sebenarnya dengan hal itu, dan ketika saya ikuti update-nya ada kemungkinan besar masih ada oknum-oknum yang di sana. Kalau misalnya memang masih ada, kenapa takut untuk diberantas lebih jauh lagi sekaligus semuanya? Ya karena kalau kita lihat bahasanya Pak Prabowo katanya bakal dan sangat menginginkan memimpin pemerintahan yang bersih. Ya dimulai dari bersih-bersih judi online ini. Bersih-bersih judi online. Karena memang dampaknya luar biasa di masyarakat semua sih, dari kalangan menengah dan kalangan bawah yang lebih ini juga gitu. Bahkan saya dengar juga kalangan atas juga bermain gitu. Kalangan atas. Iya. Jadi kalau misalnya target dan janji-janji Pak Prabowo di pidato pertamanya katanya akan memberantas kemiskinan, ekonomi meningkat sampai 8%, ya itu jadi pepesan kosong kalau misalnya judi online masih marak. Betul. Iya, karena yang memiskinkan rakyatnya itu sendiri adalah judi online. Jadi kalau misalnya masih marak, bagaimana perkembangan ekonomi itu bisa dilakukan, bagaimana kemiskinan itu bisa diberantas. Belum lagi cita-cita, kalau misalnya disinggung hari ini terkait judi online itu adalah pelakunya atau korbannya adalah anak muda, bagaimana menyambut Indonesia emasnya begitu. Kalau misalnya para korban yang diharapkan 2045 nanti itu adalah korban judi online. Makanya harus diberantas, dibersihkan semuanya sekalian. Kalau misalnya memang ada oknum yang lebih di atasnya lagi daripada 11 oknum tadi, saya mungkin masih menaruh harapan yang besar bahwasanya tetap akan dibersihkan oknum. Semoga ke depan makin banyak yang diberantas. Makin banyak. Menkomdigi. Nah, Mas Fikri, saat raker nih kemarin Menkomdigi bersama DPR, khususnya Komisi 1 ya, anggota DPR ini heran nih Mas Fikri. Kok bisa ada oknum di Komdigi? Nih, Mas Fikri sendiri heran apa biasa aja, apa itu mah udah pemain lama atau seperti apa Mas Fikri? Jadi antara heran dan kaget dan tidak kaget sebenarnya. Gitu ya. Karena upaya bahkan sampai waktu Pak Jokowi hendak mengarahkan bahwasanya harus ada satgas pemberantasan judi online ini, tapi makin hari jumlah dan kasus daripada judi online ini meningkat. Berarti dari sananya memang ada yang bermain. Kalau misalnya
Ibu Mutia kemarin jadi kaget atau anggota DPR yang kaget. Anggota DPR kaget. Iya, sama-sama kaget. Sama-sama kaget. Sama-sama kaget atau pura-pura kaget. Nah, ya kita itu tuh pura-pura kaget tuh. Kita tidak tahu karena update daripada judi online itu meningkat tiap hari, kasusnya makin marak dan makin membahayakan sebenarnya. Logikanya sih sebenarnya kalau pemerintah harusnya ya karena punya semua ini ya equipmentnya tinggal blokir dan selesai sih sebenarnya. Kalau memang mau serius gitu ya, Mas Fikri ya. Ya kalau logikanya segampang logika itu gitu. kalau Kita logika awam gitu ya, maksudnya ya tinggal awam. Dia punya segala equipment dan segala stakeholder dia punya ini, tinggal di-cut gitu aja selesai harusnya. Jadi kita mau berselancar dimanapun, tadi Mas Fikri bilang di dalam kamar, ini udah nggak bisa gitu. Iya betul, karena banyak yang terlibat juga, termasuk kalau misalnya diindikasikan ada yang bermain di atas, terus juga kalau misalnya kita lihat para selebgram atau influencer yang suka mengendorse juga, itu kan jelas terlihat, kenapa nggak langsung dicocok gitu ya. Jadi gampang sekali sebenarnya, itu selogika awam. Berarti yang kita balik lagi nih omongan kita, kalau pemerintah serius harusnya bisa lebih cepat cepat. Mas Fikri ya. Betul. Ya. Oke, Mas Fikri, ada 1.000 situs judol yang minta dilindungi oknum pegawai Komdigi nih. Berita yang saya dapat nih. Mereka bahkan menyetor upeti tadi yang sudah disinggung ya ke oknum Komdigi ini. Nah, data lain lagi nih Mas Fikri, ada 200.000 konten judi yang sudah ditutup oleh Komdigi. Nah, kira-kira setelah tertangkapnya beberapa oknum backing di Komdigi ini, mereka punya backup plan nggak ya untuk menghadapi gebrakan dari pemerintahan Prabowo ini ya? Dan kira-kira siapa yang jadi penyelamat mafia ini ya? Atau benar-benar ya akan selesai soal judi online ini? Menurut Mas Fikri gimana? Ketika kita melihat memang para oknum yang di Komdigi ini tertangkap setelah kepemimpinan Pak Prabowo, ya harapannya menjadi lebih besar sebenarnya, bahwasanya judi online ini akan diberantas. Ya siapapun backingannya, ya saya masih berpikir dan menaruh harapan besar bahwasanya pemberantasan itu akan dibuktikan. Ya karena kita bisa memikirkan dan kita bisa menganalogikan bahwasanya pembuktian daripada narasi orang-orang yang bilang Indonesia ini ibarat angkot tua yang cuman gantian sopir katanya. Nah, tapi kita perlu lihat buktinya di situ bahwasanya Indonesia ini memang bisa diperbaiki, dimulai dengan pemberantasan masalah-masalah seperti tadi, baik korupsi juga judi online yang kita obrolkan hari ini. Oke, Mas Fikri, saya juga punya data nih dari beberapa sumber berita ya. Kesimpulan sederhananya adalah kalaupun situs judol ini kena razia terus di blok gitu ya, dianggap situs judol ini ya gampang bisa dibikin lagi gitu, dan bisa dipromosikan lewat WhatsApp. Lewat SMS. Jadi ya seperti yang ada rotan akan akar pun jadi gitulah ya istilahnya. Jadi kira-kira yakin nggak sih judol bisa hilang di Indonesia ini, Mas Fikri? Ya kalau kemarin ada pejabat juga yang bilang katanya kalau kita mau menghilangkan judol di Indonesia, seolah kita memukul nyamuk katanya. Gitu ya? Iya, memukul nyamuk. Jadi satu kita pukul, masih ada lagi penerbangan yang lainnya. Nah, tapi kan kita melihat dari sisi usaha dan upaya daripada pemerintahan kita. Ya kalau misalnya optimis, ya apapun itu pasti bakal dibereskan semuanya, dituntaskan. Ya karena satu lagi saya tarik bahwasanya upaya pemberantasan ini harus dilakukan bersama-sama gitu. Nah kalau misalnya saya yang banyak di urusan pendidikan, ya kalau misalnya memang maksimal secara literasi kita ajari para anak muda dan pelajar kita ini terkait bagaimana bahayanya, ya karena tidak ada lain dan tidak ada pilihan lain ketika orang yang mengambil keputusan judi online itu bermain, setelahnya tidak lain dan tak bukan keesokan harinya akan dia temui kehancuran. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya memang sudah maksimal secara kolaboratif semuanya dilakukan, ya optimisnya saya sih itu bisa diselesaikan gitu. Kita sama-sama berharap bisa diberantas semua ya. Terakhir nih Mas Fikri, sebagai anak muda, perwakilan juga dari pelajar Islam Indonesia, apa nih yang Mas Fikri mau sampaikan atau insight-insight apa yang mungkin
untuk anak muda yang sedang menyaksikan Newsmaker ini yang mungkin ketagihan judi online gitu ya. Seperti apa Mas Fikri, silakan. Oke. Jauh sebelum bahasan kita dan obrolan kita terkait bahayanya judi online ini, kita dapati kasusnya yang semakin marak di Indonesia. Dari pelajar Islam Indonesia sudah diajarkan sebenarnya bagaimana berpikir tentang teologi yang diajarkan begitu. Jauh sebelum diketahui bahayanya sudah dilarang juga bahwasanya perjudian itu dilarang. Jadi tidak serta-merta judi itu dilarang karena satu dan lain sebab. Tapi inilah bukti bahwasanya judi itu dilarang, dan pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda, teman-teman pelajar. Ya, salah satu opsinya adalah bisa memaksimalkan pembelajaran agama itu sendiri. Iya, seperti itu yang mungkin bisa dibagikan ya. Berarti kembali lagi keajaran agama menjadi salah satu literasi, dan tetap memandang semua kehidupan ini dengan optimis dan positif gitu ya. Mas Fikri ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Fikri untuk diskusinya yang begitu luar biasa. Karena ya ini sangat mempengaruhi anak muda supaya tidak main judi online gitu ya Mas Fikri. Oke, sekali lagi ada harapan ya untuk memberantas itu. Terima kasih Mas Fikri. Dan Sobat Medcom dimanapun berada, demikianlah perbincangan Newsmaker kali ini bersama Mas Fikri Haikal Arif selaku Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Dan kita sama-sama berharap pemerintah yang baru ini yang belum 100 hari ini bisa menuntaskan isu yang lagi happening, isu yang sangat meresahkan ini, yaitu judi online gitu ya. Kita dukung terus pemerintah untuk menggalakkan atau memberantas situs-situs judi online di Indonesia. Sekali lagi saya Alfa Mandalika pamit, sampai jumpa.